pertama, mempersiapkan lembar kerja baru. Yang pertama, klik Microsoft Word, klik 2 kali. Lalu pilih blank dokumen atau dokumen kosong seperti ini. Untuk yang kedua, cara blank dokumen atau template, pilih file, pilih new, kita pilih template yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Pilih create, seperti ini. Setelah itu selesai. Cara yang ketiga, mengetik dan melakukan format dokumen, pilih file, pilih new, blank dokumen atau dokumen baru seperti ini. Kita ketik, setelah selesai kita pilih file, kita pilih save as, dokumen, kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan sesuai file tersebut, lalu kita pilih save. Untuk membukanya kita pilih file, open, kita pilih komputer yang kita save tadi, kita buka kembali, klik 2 kali. Nah, seperti itu. Setelah itu cara selanjutnya, cara fasilitas clipboard, pilih file, setelah itu pilih new, blank dokumen seperti ini. Kita ketik dulu, kita blok, pilih clipboard seperti ini, kita copy, selanjutnya kita paste, paste. Nah, seperti ini. Kalau menambahkan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, materi yang selanjutnya yaitu membatalkan dan mengulang, atau biasa disebut undo dan redo. Pertama kita tuliskan membatalkan dan mengulang. Kita enter, coba lagi tuliskan, kita kopas kata-kata Microsoft Word. Oke, selanjutnya kita tulis misalkan kelas manajemen AG. Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk membatalkan format dari Microsoft Word atau undo, kita pencet di tanda panah pojok kiri atas yaitu undo ini, maka akan kembali
ini akan hilang dan juga tulisan ini akan hilang. Untuk membatalkan dari undo tersebut, kita tinggal tekan tanda panah di sebelahnya atau redo, maka akan kembali seperti semula. Ini adalah tabs untuk undo dan juga redo. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mencari dan mengganti. Oke, untuk mencari, jadi kita pencet yang sebelah kanan pojok atas ini find, maka akan muncul di sebelah sini. Kita coba cari word, enter. Ya, ini ada 5 result, berarti ada 5 kata word dari kalimat yang ada di sini. Contohnya misalkan ini, kita tinggal pencet panah yang ada di bawahnya ini ke bawah untuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Kita juga bisa ke atas lagi. Ini untuk mencari kata-kata. Misalkan kita cari lagi manajemen, maka akan muncul ini ada 1. Ini untuk mencari, kita silang, kita langsung menuju ke mengganti atau replace. Misalkan kita akan mengganti Universitas Muhammadiyah Gresik menjadi UMG ini. Kita replace all, maka akan otomatis di sini UMG. Yang awalnya kita lihat, misal ini kita close, awalnya kata-kata Universitas Muhammadiyah Gresik, yang bawahnya juga sama. Kalau kita ganti menjadi UMG, ini menjadi otomatis ya, dua-duanya langsung terganti UMG. Itu adalah cara mencari dan juga mengganti, ada di pojok kanan atas, find and replace. Untuk materi yang selanjutnya yaitu menyimpan dan membuka dokumen. Oke, kita mencoba untuk menyimpan file ini. Kita pencet file di pojok kiri atas, lalu save as. Kita di browser, di dokumen, misalnya ini menyimpan dan membuka dokumen, atau misalkan Word 1. Kita save, maka akan otomatis tersimpan. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita mencoba untuk membuka dokumen yang sudah kita simpan di file. Pertama kita pencet file yang ada di pojok kiri atas, lalu di open, kita cari di browse, bisa kita cari di sini Word 1. Ini yang tadi kita open, jadi otomatis terbuka dengan sendirinya. File yang tadi kita simpan bisa terbuka melalui file yang ini tadi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu bingkai dan bayangan. Jadi di sini kita pertama untuk membuat bingkai yaitu di desain,
Lalu pojok kanan ini ada page border, ada berbagai macam bingkai. Ini ada garis, ada yang putus-putus, ada yang tebal, terus ada yang bentuk-bentuk. Ini ada apel, ice cream, cake, pohon, bintang, matahari, ada banyak. Misalkan kita pakai yang ini, ada rumah, kita bisa ukur ini. Semakin kecil maka ini akan semakin banyak gambarnya, bisa dilihat contohnya di sini. Lalu kita pencet OK, maka akan menjadi bingkai di pinggiran kertas sampai bawah. Untuk yang selanjutnya kita coba untuk bayangan. Kali ini kita akan membuat bayangan pada tulisan manajemen Apagi. Kita blok kalimat yang akan kita bikin bayangan, lalu ke home, lalu kita pilih ini ada shadow, kita tinggal pilih yang mana terserah. Misalkan kita pilih yang ini, maka di bawahnya ada bayangannya seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat bingkai dan bayangan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu dokumen terstruktur. Dokumen penting perlu format yang terstruktur dan rapi seperti buku, surat resmi, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu mengaktifkan ruler dan grid line. Ruler dan grid line sangatlah penting digunakan untuk membantu dalam penulisan paragraf dan meletakkan sebuah gambar dan lain-lain. Ini contohnya yang ruler yang ada angkanya yang di pojok atas ini. Yang kedua yaitu memasukkan dan formatting teks. Untuk memasukkan teks pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan sangat mudah. Klik pada halaman kerja di mana akan dimasukkan teks dan kemudian teks yang diketik menggunakan keyboard. Untuk selanjutnya yaitu mengatur paragraf. Mengatur paragraf dilakukan untuk membuat dokumen terlihat terstruktur dan rapi. Untuk mengatur paragraf kita bisa mengaturnya di pojok ini. Ada tab ini, misalkan kita atur ini. Kita atur ukurannya di sini. Kita tunggu. Maka otomatis ya line spacing option. Nah, ini kita atur ini spacingnya. Oke. Paragrafnya otomatis. Misalkan tabnya kita hilangi, kita tab seperti ini. Ini yaitu tentang dokumen terstruktur. Tutorial yang berikutnya adalah menambah dokumen dengan dropcap. Langkah pertama yang dibutuhkan adalah kita buat teksnya terlebih dahulu, seperti ini contohnya. Kemudian kita bisa mengedit teksnya terlebih dahulu, misalkan seperti ini. Kemudian klik insert, lalu blok huruf yang pada pertama, kemudian kita drop seperti ini, atau bisa juga margin seperti ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menyisipkan dan modifikasi word art. Pertama kita pergi ke insert atau klik insert. Kemudian kita pilih word art, klik word art. Nah, di sini banyak sekali karakter-karakter yang akan menjadi tulisan kalian nanti. Misalkan kita ambil contoh ini. Kemudian kita bisa menuliskan teks
yang akan kita tuliskan di sini. Misalkan seperti ini. Kemudian kita bisa mengeditnya. Misal kita kasih efek jadi seperti ini. Mungkin kita bisa kasih background seperti ini, outline, dengan ketebalan yang diinginkan, misalkan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah menyisipkan dan modifikasi text box. Langkah pertama, kita pergi ke insert, klik insert, kemudian kita klik text box. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Banyak sekali pilihan-pilihan, kita ambil contoh seperti ini misalkan. Kemudian ini teksnya kita bisa pindah, kemudian kita bisa mengganti dengan teks yang kita inginkan, misalkan kita bisa ubah ukuran, kita ngeditnya seperti itu. Atau bisa juga kita ke shapes. Di sini juga ada text box. Jadi kita klik ini, kemudian kita buat kotaknya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita ketik lagi. Kita bisa mengeditnya. Lalu kita beri seperti itu. Akan kita selanjutnya yaitu tutorial terakhir, menyisipkan header dan footer. Kita bisa masuk ke insert, klik insert, lalu kita pilih header. Di sini juga banyak sekali tipe-tipe header yang kita mau. Misalkan kita ambil yang atas saja, terus kita ketik. Misalkan seperti ini, kemudian kita bisa mengeditnya. Nah, ini untuk tampilan header. Kemudian bagaimana dengan footer? Sama, kita pergi ke insert lalu kita pilih footer. Di sini juga banyak macam-macam footer. Misalkan kita ambil ini. Nah, ini sudah menjadi footer. Atau bisa klik 2 kali pada bagian bawah margin. Misalkan kita kembali. Kita bisa klik 2 kali pada bagian atas untuk header. Nah, kemudian kita tulis. Sama dengan footer,
kita bisa klik di bawahnya ini, bawah margin untuk footer. Nah, kemudian kita bisa mengetik footernya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video tutorial dan presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.